Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi dabbara al-kainati bi muhkami tanzil, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-akhir wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna ila sabilil khair. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat bersama-sama kembali melanjutkan kajian kita kitab Al-Mawa'idul Usturiyah, yang pada malam hari ini kita telah memasuki hadis yang ke-12. Mudah-mudahan kajian kita ini semakin menambah ilmu kepada kita, pengetahuan kepada kita semua, terutama pribadi saya, dan menambah keimanan kita kepada Allah, serta menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-12 ini akan membahas tentang penyesalan yang sia-sia. An Ikrimata radhiyallahu taala anhu qala. Dari Ikrimah radhiyallahu taala anhu qala. Beliau berkata, Ikrimah ini meskipun seperti nama perempuan, tapi Ikrimah yang dijelaskan di hadis ini adalah laki-laki, Pak. Jadi zaman Rasulullah itu Rasulullah punya sahabat namanya Ikrimah. Ikrimah yang dimaksud itu laki-laki, hanya namanya seperti perempuan. Sa'ala Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, bertanya siapa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an qoulihi ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Abbas ini bertanya kepada Rasulullah yang saat itu ada Ikrimah, ketika bertanya tentang satu ayat yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Wa naza'na, dan kami telah mengangkat, kata Allah, ma fi sudurihim, apa-apa yang ada di dada-dada mereka. Maksudnya him itu ahli surga, min ghillin, dari kedengkian. Secara harfiahnya arti ayat ini adalah bahwa nanti kelak kalau sudah di surga, orang itu tidak ada lagi yang benci, sifat benci, sifat dendam, sifat iri, semua sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafsir ayat inilah yang ditanyakan oleh Ibnu Abbas kepada Rasulullah. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati yu'ta bisaririn min yakutatin hamra'a, ketika telah ada nanti pada hari kiamat itu, yu'ta akan didatangkan pada hari kiamat itu bisaririn min yakutatin hamra'a, yaitu dengan satu ranjang yang dibuat min yakutin hamra'a, dari yakut yang berwarna merah, isrina mailan fi isrin, yang panjangnya ranjang itu yaitu 20 mil, fi isrin, lebarnya juga 20 mil. Jadi di surga itu nanti ada ranjang panjangnya 20 mil, lebarnya juga 20 mil. Macam apa nih Pak ranjangnya? Laisa fihi sad'un wala faslun, yang ranjang itu tidak akan pernah rusak, wala faslun, dan tidak terpisah-pisah. Memang satu ranjangnya ini, bukan ranjang beberapa ranjang disatukan sampailah 20 mil, tidak, tapi satu ranjang itu panjang dan lebarnya itu 20 mil, maksudnya begitu. Mu'allakin bi qudratillahi al-jabbari jalla jalaluhu, yang digantung oleh Allah dengan kekuasaannya yang maha perkasa, jalla jalaluhu. Kemudian fayajlisu alaihi Abu Bakr Siddiq, akan duduk di atas ranjang itu siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu.
Nih, satu ranjang yang panjang lebarnya itu 20 mil yang dibuat dari yakut merah, yang akan duduk di atasnya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, sumayuta bisaririn min yakutatin safra'ah ala sifatis sariril awwali. Kemudian ada lagi satu ranjang yang akan didatangkan Allah yang dibuat dari yakut kuning ala sifatis sariril awwali, yang sifatnya sama seperti ranjang yang pertama, yaitu panjang lebarnya itu 20 mil. Fayajlisu alaihi Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu taala anhu, maka duduk alaihi di atas ranjang itu, di atas sarir, siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau Abu Bakar itu ranjang berwarna merah, kalau Sayyidina Umar ranjang yang terbuat dari yakut itu berwarna kuning. Selanjutnya, sumayuta bisaririn min yakutatin hadra'ah. Kemudian didatangkan lagi oleh Allah dengan satu ranjang yang terbuat dari yakut biru ala sifatil awali, atas sifat yang pertama, maksudnya sama, panjang lebarnya 20 mil. Fayajlisu alaihi, maka akan duduk alaihi di atasnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tsumma yu'ta bisaririn abyadha, kemudian didatangkan lagi satu ranjang yang berwarna putih ala sifatil awwali, yang sifatnya sama dengan ranjang yang pertama, panjang lebar 20 mil. Fayajlisu alaihi Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang akan duduk di atasnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Setelah itu wa ya'murullahu ta'ala, kemudian Allah memerintahkan al-asirrata, terhadap ranjang-ranjang itu, 4 ranjang ini yang panjang lebarnya sama 20 mil itu, antatiru bihim fil hawa'i, untuk terbang bihim, membawa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman dan Ali ini fil hawa'i, di udara. Fatatiru bihim al-asirratu ila tahta dilli arsyillahi, kemudian terbanglah sarir atau ranjang-ranjang itu menuju di bawah naungan arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'ti alaihim, dan kemudian Allah mendatangkan alaihim, atas mereka. Mereka siapa? Mereka sahabat yang 4 ini. Khaimatun minad durrit tibi, satu khaimah, tenda yang terbuat dari permata yang sangat bagus. Lau jumi'at ahlus samawati wal ardi sab'i, seandainya dikumpulkan siapa ahli langit dan ahli bumi yang 7 lapis ini, wa kullu ma fiha, dan setiap apa-apa pihak yang ada di dalam 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, min khalqillahi, dari makhluk Allah Ta'ala yang maha tinggi, lakanat fi zawiyatin min zawayatil kal khaymata, maka akan ada fi zawiyatin, itu di sisi, min zawayatil kal khaymah, dia hanya berada di sisi dari tenda itu, saking besarnya tenda nih Pak. Jadi tenda itu seandainya semua makhluk yang ada di 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ini dimasukkan ke dalam tenda itu, dia hanya menempati satu sisi saja dari sisi-sisi khaimah itu, tenda itu, saking besarnya tenda ini. Maksudnya sumayudba'u ilaihim, kemudian diserahkan ilaihim, kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, arba'u ka'satin, 4 gelas. Ka'sun li Abi Bakrin, 1 gelas itu diserahkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Wa ka'sun li Umar, dan 1 gelas diserahkan kepada Sayyidina Umar. Wa ka'sun li Utsmanah, 1 gelas diserahkan kepada Sayyidina Utsman. Wa ka'sun li Aliyin ridwanullahi ta'ala, dan 1 gelas diserahkan kepada Sayyidina Ali ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'ina. Semoga Allah
meridhoi terhadap mereka semuanya. Setelah diberi gelas satu-satu 4 sahabat ini, fayaskunan nasah, kemudian 4 sahabat ini memberi minum kepada manusia. Maksudnya siapa? Kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti yang akan melayani umatnya Rasulullah ini, memberi minum umatnya Rasulullah ini adalah keempat sahabat dari khulafaur rasyidin. Fadzalika qauluhu ta'ala, maka karena itu adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Wa naza'na, dan kami hilangkan ma fi sudurihim, apa yang ada di dada-dada mereka. Jadi umat Rasulullah yang sudah di surga ini, min ghillin, yaitu dari kebencian. Tidak ada lagi rasa iri, dendam, dengki dan sebagainya itu. Ikhwanan, kenapa? Karena mereka di surga itu sudah ikhwanan, sudah bersaudara. Ala sururin, mereka semua itu akan berada di atas ranjang-ranjang surga itu, mutaqabilina, yang saling berhadap-hadapan, saling ngobrol Pak nanti di surga itu. Pak Haji Saliman misalnya dengan Bang Sanon hadap-hadapan. Oh nol, kau ada gak misalnya nol? Bila kau masuk ke nol? Udah lama aku teh, ngapa aku baru masuk ya? Nah bagian Pak. Jadi ngobrol dia surga itu. Nggak ada lagi ngomongkan proyek apa, ada lagi. Karena semua udah kenikmatan yang ada di situ. Nggak ada lagi. Benci orang nggak ada lagi. Dah. Nah ini maksud dari ayat ini Pak. Tafsir dari ayat ini di dalam Al-Quran ini dijelaskan di dalam kitab Mawaidul Usfuriyah ini seperti ini tafsirnya. Sumayya'murullahu ta'ala jahannama. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan ke neraka jahannam, antamakhadha bi amwajiha wa yakdibur rawaidha, untuk bergerak bi amwajiha dengan gelombangnya, dengan dentuman-dentuman jahannam itu maksudnya. Wa yakdibur rawaidha, dan untuk melemparkan orang-orang yang ingkar kepada Allah ketika hidup di dunia, wal kufar, dan kepada orang-orang kafir, ala wujuhihim, atas wajah-wajah mereka. Maksudnya begini Pak, jadi Allah ini memerintahkan kepada malaikatnya itu, ini orang-orang kafir dan yang menentang kepada Allah ketika hidup di dunia ini kan udah di neraka nih, disuruh lemparkan lagi dari neraka itu, keluarkan sebentar mereka itu. Fayakshifullahu an absarihim, ketika dikeluarkan dari neraka itu sebentar, kemudian Allah membuka an absarihim, dari pandangan mereka. Artinya mereka itu diberi lihat, dikasih kesempatan untuk melihat. Dzalikal waqtah, pada saat itu, fayanduruna ila manazili ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalam wa ummatihi. Kemudian orang-orang kafir dan penentang-penentang yang sudah masuk surga dikeluarkan sebentar dari surga itu, dibuka matanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memandang apa yang ia lihat. Allah ingin memamerkan di dunianya orang yang nentang-nentang kepada Allah itu. Kemudian mereka melihat tempat-tempat sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat-sahabat Nabi, umat-umatnya yang ada di surga berkenikmatan itu. Lihatan kita, gitu Pak. Kalau bangsa kita hari ini itu, lihat mata kita tuh. Di dunia kita tamu ibadah, disuruh ikuti Muhammad, suruh beriman kepada Allah, kepadaku kata Allah, tak mau kita. Lihat mata kita ini sekarang. Gimana nikmatnya sahabat-sahabatku dengan umat-umat Muhammad itu. Gitu Pak. Dipamerkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fil jannati, di dalam surga. Nah ini, wa yaquluna, dan kemudian mereka itu berkata setelah melihat itu, sahabat Nabi, umat-umat Rasulullah berada di surga semua. Haula'il ladina sa'ida bihimun nasu wa saqaina. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang bahagia. Dengan mereka itu an-nasu, manusia,
wasaqaina, sedangkan kita ini dalam kecelakaan, kata orang kafir dan para penentang-penentang Allah itu. Tsumma yuradduna ila qa'ri jahannam, kemudian setelah itu baru dikembalikan lagi ke tempatnya, yaitu di neraka jahannam. Tsumma qala Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabqa fin nari, tidak akan pernah kekal fin nari, di dalam neraka, mangkana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin minal iman. Ini jaminan Rasulullah, Pak, kepada kita umatnya Rasulullah ini. Kata Rasulullah, tidak akan pernah kekal di dalam neraka barang siapa yang ada fi qalbihi, di dalam hati seseorang itu, seberat biji min khardalin, dari biji sawi, minal iman, dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini umatnya Rasulullah ini, yang sangat perlu kita jaga ini adalah dua kalimat syahadat kita, kalimat tauhid kita ini. Jangan sampai ketika napas keluar dari diri kita ini, Pak, kita mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, seperti murtad, syirik dan sebagainya. Kalau iman itu masih ada sebiji sawi ya, Pak, maka kita tetap dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Illa yukhraju minha bi syafaati, kecuali mereka itu akan dikeluarkan dari neraka itu bi syafaati, dengan apa? Dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang dimasukkan dulu, yang masih ada dosanya dimasukkan ke neraka, ya ditanggar loh di sana. Nanti baru diangkat, masukkan ke surga. Tapi lumayan, Pak, daripada orang kafir dan penentang-penentang Allah itu, mereka selamanya akan di neraka. Ya biarpun lumayan, jangan sampai lah. Mudah-mudahan kita semua dari awal sudah masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, qala Syekhul Imam Alauddin Andandusti, berkata Syekh Al-Imam Alauddin Andandusti fi Raudatil Ulama, di dalam kitab Raudatil Ulama. Apa yang dikatakan beliau ini di dalam kitab ini? Sami'tu Sa'd bin Muhammadil Ustusini, aku pernah mendengar Sa'ad bin Muhammad al-Ustusini, al-faqih, yang ahli faqih, az-zahid, yang zuhud, yarwi, meriwayatkan, anil Kalibi, dari al-Kalibi, an Abi Soleh, dari Abi Soleh, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, fi qoulihi ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah itu? Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Di Al-Qur'an itu ada ayat ini di dalam surat Al-Hijr ayat kedua. Rubama, seringkali, yawaddu, mereka mengharap alladina, orang-orang kafaru yang kafir, ingkar kepada Allah, law kanu, apabila, ketika, kanu, ada mereka itu, muslimina, itu adalah orang-orang Islam. Jadi nyesal mereka nanti. Duh, seandainya dulu ketika di dunia kita ini percaya ke Rasulullah, percaya bahwa Islam itu agama yang benar, percaya bahwa Islam itu memang dibawa oleh Rasulullah, agama yang benar. Tidak macam ini kita ini. Bahasa itu akan muncul nanti di akhirat, Pak, dari orang-orang yang penentang kepada Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang yang kafir itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ruya an Ibni Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, Nabi bersabda, idza jatama'a ahlun nar fin nar, ketika nanti di neraka itu berkumpul siapa ahli neraka, wa ma'ahum man sya'allahu min ahlil qiblah, dan bersama mereka orang yang Allah kehendaki dari ahli kiblat, artinya umatnya Rasulullah. Jadi di neraka itu nanti ada sekelompok manusia itu, umat Rasulullah ini,
dikumpulkan dengan orang-orang kafir yang memang ingkar kepada Allah di neraka itu, Pak. Jadi di situ ada gak umatnya Rasulullah, maksudnya begitu. Terus karena berkumpul dan orang kafir itu tahu bahwa yang bersama mereka itu adalah umatnya Rasulullah, kemudian qolal kafiruna, berkata al kafirun, siapa orang-orang kafir, liman finnar min ahlil kiblat, kepada orang-orang yang ada di dalam neraka dari ahli kiblat itu, dari umatnya Rasulullah. Apa yang mereka katakan? Alastum muslimina, why dae kita orang Islam, gitu pertanyaannya. Kalau bahasa kita, Pak, alastum muslimina, bukankah kalian itu adalah orang-orang yang Islam, orang yang beragama Islam? Qalu, orang Islam itu menjawab, na'am, iya, kami ini orang Islam. Qalu, orang kafir bertanya lagi, fama agna ankum islamukum wa antum ma'ana finnar. Fama agna, apakah tidak cukup bagi kalian islamukum, Islam kalian itu, wa antum ma'ana finnar, sedangkan kalian sekarang berada dengan sama dengan kami di neraka. Kita kan orang Islam, kenapa bisa Islam kalian tidak bisa menyelamatkan kalian, dan sekarang kalian justru bersama kami di neraka? Kata orang kafir seperti itu. Diinterogasi lah istilahnya ini. Qalu, kemudian orang-orang Islam yang ada di neraka itu berkata, umat Rasulullah ini, ahli kiblat ini, kanat lana dunubun, kami ini memang orang Islam, tapi di dunia kami banyak dosa. Sholat 5 waktu diwajibkan, paling sholat duhur, asar, maghrib, isya. Asal subuh kami jarang sembahyang. Suruh puasa Ramadan, kami kadang tak puasa, pura-pura lapar lah, sakit kepala lah, akhirnya tak puasa, degil. Maka kami masuk neraka gak, biarpun orang Islam. Gitu jawabnya. Fa'ukhidna biha, maka kemudian kami disiksa biha, dengan dosa-dosa itu. Kata orang Islam ini berkata, karena ada pertanyaan orang kafir seperti ini, fayaghadibullahu azza wa jalla lahum, Allah ini marah kepada orang kafir di neraka itu. Kita ini orang Islam, kenapa bisa kita sama kami gak di neraka? Karena ada pertanyaan seperti ini dari orang kafir ini, Allah ini marah ke orang-orang kafir di neraka ini. Apa yang dilakukan Allah karena Allah marah ini? Wa yaghfiru bi fadlihi wa rahmatihi, kemudian Allah langsung mengampuni, Pak, dengan keutamaan Allah dan rahmat kasih sayangnya Allah itu. Umat Rasulullah yang di neraka ini kemudian dirahmati Allah, diampuni dosa-dosanya. Wa ya'muru bi kulli man kana min ahlil kiblati finnar. Dan memerintahkan kepada malaikat pada setiap orang-orang yang ada dari ahli kiblat dari umatnya Rasulullah ini, finnar, yang ada di neraka ini, fayukhrajuna minha, maka kemudian mereka semua dikeluarkan dari neraka ini. Jadi untung, Pak, seandainya orang kafir itu tidak bertanya di neraka itu, masih lama tuh umat Rasulullah di situ. Karena diledek seperti itu oleh orang kafir di neraka, umat Rasulullah yang berdosanya langsung diangkat Allah, langsung dimasukkan ke dalam surga. Wahina idin yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Inilah asbabun nuzul dari surat Al-Hijr ayat kedua ini yang menjelaskan rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Muncullah ayat ini. Asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat ini adalah karena percakapan antara orang kafir dan umat Rasulullah yang disiksa di neraka. Cubalah kita dolok di dunia Islam enggak, biarpun di dunia kita buat dosa, tapi Islam enggak, bah, jadi umat Rasulullah pasti nasibnya sama seperti ini. Masuk neraka langsung diangkat, dikeluarkan oleh Allah, dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini para bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, di bab ke-12 ini, karena ini panjang, di bab ini kita ada 3 lembar ini, tidak mungkin satu pertemuan. Kita tuntaskan nanti pada pertemuan yang akan datang. Pada pertemuan yang akan datang ini nanti akan mengisahkan tentang umat yang digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke Shiratal Mustaqim ini, ke jalan ke Shiratal Mustaqim. Seperti apa itu nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang salah itu semata dari kebodohan saya, jika ada yang benar itu semata petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Allah yuwaffiquna wa yarda wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.